Sekarang saatnya kita memaknai halaman 7 ini. Dalam halaman 7 ini Allah 2 kali menyeru Bani Israel. Jadi mukhatabnya Bani Israel. Nah, sebelum kita lanjut, kita berkenalan dulu dengan Bani Israel. Kok kenalan ya, nak? Bani itu jamak dari bin, mufradnya bin. Ahmad bin Hambal, karena Ahmad sendiri. Tapi kalau banyakan maka disebut Bani atau Banu begitu. Berarti Bani Israel keturunan Israel. Oh ya, nah Israel itu siapa? Apakah itu negara Israel? Ahli tafsir sudah sepakat bahwa yang disebut Israel adalah Nabi Yakub alaihi salam. Isra artinya adalah hamba, il artinya Tuhan. Ini bahasa Ibrani ya. Jadi Israel adalah hamba Tuhan. Oh, berarti Israel artinya bagus. Betul. Makanya anak-anak semua, setelah tahu dari Anda ini, ketika kita akan mengutuk bangsa Yahudi yang memang pantas dikutuk, mengecam yang memang pantas dikecam, hindari menggunakan kata-kata Israel. Kenapa? Karena itu nabi kita. Itu Nabi Yakub alaihi salam yang sangat dimuliakan oleh Allah. Masa kita mengutuk, menyebutkan nama Israel yang dinisbatkan kepada Nabi Yakub? Pintar sekali ya Zionis itu, ketika mendirikan negara mereka menamainya Israel begitu. Sehingga kadang banyak umat muslim yang terjebak ketika mengutuk aksi mereka yang memang pantas dikutuk, itu menggunakan kata-kata Israel, padahal itu nabi kita begitu. Jadi kalaupun nanti ada yang memang pantas kita kutuk, maka diksi yang digunakan sebaiknya Yahudi langsung, Zionis langsung, hindari kata-kata Israel begitu. Anak-anak semua, kenapa sih Allah sampai berulang-ulang dalam Al-Quran mengatakan ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati, wahai Bani Israel, ingatlah terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah. Pertama, karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kedua, karena mereka lupa, selalu melupakan nikmat-nikmat tadi. Ya enggak, memang nikmatnya apa? Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel ya. Kalau kata Imam Jalalain di sini, ay ala abaikum minal inja'i min fir'aun wa falakil bahri wa tadlilil ghamam wa ghairi dzalik. Dimulai dari diselamatkannya dari kejaran Fir'aun, kemudian bisa menyeberangi lautan yang terbelah, kemudian mereka dinaungin oleh awan dan sebagainya. Jadi banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, tapi mereka melupakan nikmat itu. Belum lagi keturunan dari Nabi Yakub ini, nikmat yang diberikan oleh Allah, banyaknya keturunan Nabi Yakub yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Manusia yang mengemban risalah sangat mulia dari Allah, itulah para nabi dan rasul, dan banyak dari Bani Israel. Jadi banyaknya keturunan Nabi Yakub yang menjadi nabi. Hampir semua nabi setelah Nabi Yakub adalah Bani Israel. Siapa saja? Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, dan selanjutnya. Hampir semuanya Bani Israel. Siapa yang bukan? Ada Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ini keturunan dari Nabi Ishak, bukan dari Nabi Yakub. Kemudian ada Syuaib. Syuaib itu keturunan dari Nabi Ibrahim melalui istri selain Hajar dan Sarah. Ketika di wilayah Madian, Nabi Ibrahim memiliki istri kembali. Nah, anaknya itu Madian. Jadi Syuaib itu di wilayah Madian, dan satu lagi Zulkifli yang bukan keturunan Bani Israel. Semua selain dari itu, dan Nabi Muhammad SAW. Selain itu semuanya Bani Israel. Jadi betapa banyaknya nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Anak-anak semua, walaupun dalam Al-Quran banyak sekali mukhatabnya adalah Bani Israel, tapi pesan moral Al-Quran itu untuk semuanya, termasuk kita. Kita harus memperhatikan nih, jangan mentang-mentang ada itu mau untuk Bani Israel kita mau nggak usah. No, ya. Ini juga untuk kita, bagaimana kita harus mengingat nikmat Allah sehingga kita harus bersyukur. Ya ndak apa sih syukur? Nah ini esensinya. Ya ndak apa sih syukur? Syukur kalau dari segi leksikal, syakaro artinya terima. Terima itu sifatnya terbuka. Menerima itu terbuka. Ya, biasa diartikan dalam bahasa Indonesia terima kasih gitu ya. Kebalikan dari itu adalah
menutup atau tertutup yang pernah kita bahas, yaitu kafaro. Kafar itu artinya tertutup. Jadi kebalikan dari syukur adalah kufur, begitu. Nah, maksud syukur di sini banyak sekali maknanya. Yana mengutip dari kitab I'anatul Thalibin karya Syekh Bakhri Sato ya, beliau ulama Mekah abad 19. Dalam kitab I'anatul Thalibin disebutkan bahwa asyukru, yang namanya syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bih lima khuliqa li ajli. Yang namanya syukur adalah memfungsikan pemberian dari Allah sebagaimana pemberian tersebut diperuntukkan untuk apa. Maksudnya begini, seorang anak dikasih, misalnya begini, seorang anak dikasih uang oleh ibunya. Nah, ini uang untuk bayar SPP, silahkan bayar. Ketika membayar SPP itulah disebut dengan syukur. Nah, ini uang jajan, kalau mau jajan silahkan. Ketika jajan itulah uang syukur, artinya sesuai peruntukannya. Anda semua, sekarang apa saja yang telah Allah berikan kepada kita? Sangat banyak sekali. Bahkan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, itu ya, tidak akan terhitung kalau kita hitung. Mulai dari kedipan mata, bagaimana kita bernapas dan sebagainya. Mari kita fokus kepada yang ada pada badan kita saja. Mata oleh Allah diciptakan untuk apa? Melihat yang baik-baik, membaca yang baik-baik, membaca Al-Quran, maka itulah disebut dengan syukur. Tetapi ketika mata kita digunakan bukan pada hal yang baik, melihat hal yang dilarang oleh Allah, maka itulah kufur nikmat. Kemudian tangan kita, untuk apa Allah ciptakan? Untuk dan yang lainnya. Ketika berkebalikan dengan tujuan, itulah kufur nikmat. Kaki kita, lisan kita, untuk apa diciptakan oleh Allah? Untuk blak-blak dan sebagainya. Ketika berkebalikan dari tujuan Allah, itulah disebut dengan kufur nikmat. Mari sekarang kita muhasabah, kita banyak syukur atau banyak kufur. Kalau kita banyak kufurnya, artinya sama dengan bangsa Yahudi tadi, dengan Bani Israel tadi. Sehingga oleh Allah harus diseru, ya Bani Cimareme, wahai bangsa Cimareme. Misalnya, udhkuru nikmati allati, harus ingat pada nikmat aku, karena kita banyak melupakan. Oleh karena itu, yuk kita sekarang banyak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Jadi anak-anak semua, keberadaan kita sebagai pelajar, ya Bunda juga di sini selain belajar pasti belajar. Walaupun di tengah-tengah pandemi, tapi kita masih bisa beraktivitas belajar. Ini menurut Yana nikmat dari Allah. Sehingga kita harus menggunakan ini sebaik mungkin dengan cara belajar sungguh-sungguh.